kuat. Setelah banyak hal yang terjadi, akhirnya kita tiba di akhir tahun. Tahun ini terasa singkat bukan? Dari banyak berkat, pergumulan, suka, dan duka yang Anda alami, apa hal yang paling berkesan menurut Anda? Apa yang membuat Anda terpukau? Terkejut? Kalau saya merasa tahun ini menjadi tahun kesadaran bahwa tidak ada yang lebih berharga dari menjaga imunitas tubuh yang baik. 10 bulan kita di rumah, kita juga belajar bagaimana tubuh ini tetap bugar walaupun dalam keterbatasan, terkurung, tidak bisa keluar. Jadi imunitas, terutama di usia saya, di usia saat ini 55 tahun, menjadi perhatian terbesar saya menuju usia-usia selanjutnya. Selain itu, hal unik di tahun ini adalah ketertarikan saya pada drama Korea. Dari yang mengharukan seperti drama Hai Bye Mama, hingga yang sangat kekinian seperti Startup, saya sangat nikmati. Dan jujur, saya sangat terkesan. Drama Korea punya formula penulisan yang membuat penonton bisa ikut terbawa suasana. Dari karakter yang membumi, akting yang tidak diragukan, hingga cerita yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Dari drama Korea dan drama kehidupan yang sesungguhnya, saya rasa kita patut mengucapkan terima kasih dan selamat untuk diri kita masing-masing yang sudah dengan sabar melewati tahun ini. Anda yang mendengarkan podcast ini sudah bertahan dan mengusahakan yang terbaik. Karena tidak mudah untuk bertahan dan menjadi kuat. Butuh keberanian dan tekad serta kesabaran untuk menjalankan hari-hari yang berat. Butuh pikiran jernih dan hati yang tegar untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang datang dengan kondisi karantina berbulan-bulan. Saya mau mengambil momen ini untuk mengingatkan kita semua bahwa segala kekhawatiran yang Anda punya di awal tahun telah terjawab sekarang. Walau kondisi rasanya kok tidak membaik, seperti tidak mudah dan masih berat, tapi Anda masih bisa berjalan dan menggali solusi, bahkan membantu sesama. Anda hebat, sungguh. Saya harap Anda tidak punya penyesalan selama tahun ini. Namun jika ada, jangan izinkan semangat Anda patah. Karena pengharapan Anda butuh diperbaharui seiring datangnya tahun yang baru. Kita harus akui bersama bahwa kunci dari selamatnya kita di tahun ini salah satunya adalah karena kita kuat. Kita kuat melewati perubahan, kita kuat bantingan, kita kuat selama proses pembentukan. Dan walaupun prosesnya menyakitkan, kita selalu punya hal yang bisa kita pelajari. Seperti Ji Pyong di Startup yang tidak punya modal lain selain hadiah dari lomba. Tanpa keluarga, tanpa rumah, dia kuat. Selama proses, dia dibentuk oleh semesta. Membangun hidupnya dan mencari jati dirinya dalam kondisi yang terpuruk. Begitu juga Nam Dosan yang harus keluar dari zona nyamannya dan mau belajar tangguh dalam menerima penolakan untuk mendirikan perusahaan rintisannya dan mengejar impiannya. Keberanian dan tangguhnya Dalmi juga bisa kita highlight. Kesetiaan atas janji yang dia pegang ke ayah dan temannya yang terus dia pegang walau musim berganti. Kita semua adalah karakter dalam sebuah drama yang besar.
Semua kita punya peran, punya porsi dan cerita dan masalah masing-masing. Ini bukan tentang baik dan buruk, namun tentang bagaimana Anda sebagai pemeran utama di bagian cerita Anda, menulis alur cerita dalam kehidupan Anda sendiri. Apakah Anda akan menjadi karakter yang tangguh, yang menyerah, yang putus asa, yang ingin bermimpi, yang ingin memimpin, yang saya siap dengan tantangan, atau yang bisa dipercaya? Apakah Anda seorang pemeran utama yang kuat dan optimis walau diterjang oleh konflik kehidupan? Tahun 2021 akan menjadi lembaran yang baru yang bisa Anda isi dengan cerita yang baru. Dibandingkan dengan mengisi kekhawatiran dan berkata, "Aduh, saya tambah tua, keriput sudah bertambah. Aduh, saya umur segini tapi kok mimpi saya belum tercapai ya." Saya rasa patut untuk kita melihat tahun baru ini sebagai kesempatan untuk kita belajar lebih banyak tentang diri kita, walaupun banyak aspek lain yang menghambat. Waktu bukanlah hal yang bisa kita kompromi. Dia akan terus berjalan dan akan tetap berjalan tanpa menunggu siapapun. Kuatkan diri Anda saat Anda dibentuk oleh waktu dan tetaplah berpegang pada pengharapan Anda. Suka dan duka, tawa dan air mata adalah pengingat bahwa kita masih hidup dan kita masih bernafas. Itu semua adalah berkat. Selamat tahun baru 2021. Mari kita kuatkan hati, pikiran, fisik dan mental kita untuk menyambut tahun baru dengan sukacita. Sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya edisi tahun 2021. Selamat tahun baru.